Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabatku, para pendengar yang budiman, kita sering menganggap remeh nikmat karena nikmat itu sudah biasa kita rasakan. Dan misal kita tangan bisa menggaruk atau mobil atau ngambil kutu atau apalah yang kecil-kecil, kita anggap ini hal yang biasa, padahal ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tangan dikoordinasikan bisa menggaruk pada tempat yang tepat. Ini sebuah kerumitan karunia Allah. Otak memerintahkan tangan tepat ke sana. Ini ada seseorang hamba Allah yang diuji oleh Allah sakit, ada tumor di otaknya sehingga menekan, dan akibatnya untuk menyentuhkan tangan kiri dengan tangan kanan saja, walaupun ingin, walaupun tahu, ternyata tidak bisa. Memasang kancing saja itu pun tidak bisa karena salah koordinasinya. Untuk memasang kerudung nggak bisa itu, padahal tahu dan biasa. Tapi ketika itu diuji dengan keterbatasan kemampuan koordinasi di otaknya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Nah, kita ini benar-benar seseringnya tidak mensyukuri nikmat, bisa kedip, bisa nafas, bisa menggaruk dengan presisi, bisa mengangkat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa mendorong, bisa membelai, bisa merasakan. Betapa banyak nikmat-nikmat dari Allah yang kita tidak rasakan itu sebagai sebuah nikmat, karena udah terlalu biasa tidak mensyukuri. Masya Allah, harusnya sadar sesadar-sadarnya bahwa semua ini kita benar-benar dalam karunia yang tiada bertepi, yang benar-benar dari saat ke saat itu hanya tenggelam dalam karunia. Betul-betul ini ya. Bisa duduk, bisa nafas, bisa kedip, jantung berdetak setiap saat, jari bisa bergerak, bisa merasakan ada pahit, manis, ada biru, ada merah, hijau, ada telinga yang mendengar dengan beragam, dan belum lagi di perut kita, di dalam tubuh ini proses yang setiap saat sambil duduk begini, wah, bertepi. Otak terus memecahkan, mendengar, dicernakan oleh kita, disimpan file-filenya. Nah, batuk juga bagian dari nikmat. Kemudian kita minum, air sudah disediakan oleh Allah. Gelasnya kita tidak seperti hewan yang harus mencari mata air. Mau makan, garam sedia, ikan, sambal, semua ini nikmat dari Allah yang betul-betul setiap saat melimpah ruah, tidak pernah berhenti. Oleh karena itulah, ini harus kita sadari bahwa kita ini memang kufur nikmat. Kita terlalu banyak sibuk dengan keinginan, sibuk dengan kekecewaan, kita sibuk dengan hal-hal yang tidak kita dapatkan, kita sibuk dengan hal-hal yang ya harapan yang belum tercapai, keinginan yang belum terpenuhi. Terus saja kita letihkan diri kita untuk yang belum ada, sampai kita lupa untuk mensyukuri yang ada. Padahal nikmat dari Allah itu baik. Justru kalau kita bisa bersyukur, dan Allah menyaksikan kita bersyukur atau tidak. Harusnya ini kita tuh alhamdulillah setiap saat. Afdalul doa alhamdulillah. Ini kayak kita sekarang ini. Bisa bicara dengan pita suara yang bagus, yang bisa menerjemahkan apa yang ingin dikatakan dengan fasih, benar. Coba kalau diambil kemampuan bicara, repot sekali.
juga sahabat-sahabat bisa mendengar sama yang didengar dengan yang dipahami, kemudian disimpan di otak, kemudian kangguk-kangguk sambil nafas, nambah ilmu, tanpa kita mengerti bagaimana ilmu itu bisa nempel di otak kita. Kalau kita bisa mengingatnya kembali, bagaimana kalau hanya dengar dan tidak ingat? Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Ayo kita pendiamkan diri kita dalam syukur, syukur, syukur. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum azabi lasyadid. Syukurlah sebetulnya akan mendatangkan tambahan-tambahan karunia. Minimal dengan syukur kita sudah bisa menikmati hidup ini. Menikmati itu paling minimal. Jadi enak. Aduh, masih banyak takutnya jodoh bertepi. Gak ada yang kurang dari Allah. Udah gitu, akan terundang nanti beragam nikmat-nikmat lainnya berdatangan. Masya Allah, Masya Allah. Ayo kawan-kawan sekalian. Jangan sampai hanya sibuk memikirkan yang tidak ada. Sibuk memikirkan yang belum ada, kekecewaan, jengkel, dongkol, terus saja merasa kurang, merasa tidak punya. Padahal setiap saat Allah melimpahi kita dengan aneka macam karunia. Itu saja dulu ya. Hari ini tidak bisa panjang, tapi mudah-mudahan ringkas di jalan untuk mensyukuri gerakan apapun, posisi apapun, Masya Allah. Karena setiap saat benar-benar kita ini tenggelam dalam nikmat karunia Allah yang tiada bertepi. Orang menderita pasti karena kurang bersyukur, bukan karena kurang karunia. Terima kasih hikmahnya. Insya Allah Ustaz Roni Abdul Fatah akan melanjutkan acara pagi ini dan semoga menambah wawasan keilmuan kita. Mohon maaf tidak bisa panjang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, Maha tahu apa yang ada dalam pikiran kita, Maha tahu apa yang ada di hati kita. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang menyaksikan apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Tidak ada rahasia. Tidak bisa berbohong kepada Allah yang Maha tahu segala-galanya. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang mengetahui semua masalah kita. Tidak ada satupun masalah yang tidak diketahui Allah, karena masalah itu pun terjadi dengan izinnya. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang menciptakan kita jadi manusia, memberikan hidayah, bisa jadi Islam. Kalau Allah mau kita diciptakan jadi kambing, maka kita tidak di sini. Kecuali kambing guling yang tersisa tadi malam. Jadi kalau lihat kambing itu kita langsung ingat kamu dan saya sama-sama enggak milih. Kambing tidak milih jadi kambing, kita tidak milih jadi orang. Makanya segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia. Kalau kita lihat orang yang beragama non-Islam, kita harus tahu kita dengan dia pun sama-sama ciptaan Allah. Bedanya kita diberi hidayah. Kalau Allah tidak memberi hidayah, kita yang seperti mereka.
Benar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi taufik sehingga kita bisa ke masjid. Kalau tidak ditolong oleh Allah lagi tidur nih kita, beneran. Kan biasanya juga gitu ya. Bahkan sekarang juga sudah ada yang tidur lagi. Oh iya, kita bisa ibadah di masjid itu hanya taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang menguasai semua kebaikan. Dialah yang membuat kita senang kepada ilmu. Karena ada yang diberi senang ke masjid tapi ke ilmu belum greget. Jadi sudah ke masjid biasanya agak jengkel kalau imamnya agak panjang. Karena dia ingin cepat pulang dan tidur lagi. Nah, ini diberikan nikmat bisa itikaf, bisa mencari ilmu. Karena ilmu adalah pupuk iman. Ilmu adalah pemandu amal. Orang kurang ilmu akan kurang iman, orang kurang ilmu pasti kurang amal. Karena tidak ada amal tanpa ilmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin, kembali ke syukur. Ingat, ada 4 kejadian yang pasti terjadi dalam hari-hari yang kita jalani. 1, apa? Kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Yang kedua, kita akan berbuat salah karena kita bukan malaikat. Yang ketiga, kita pasti diselimuti karunia, nikmat. Pasti. Kalau kata diselimuti, sebetulnya ada yang lebih saya sukai, bukan diselimuti, tapi ditenggelamkan di dalam samudra nikmat tiada bertepi. Benar? Dan yang keempat, kita pasti akan diberikan ujian sedikit bisyai. Ini harus jelas positioning ini ya. Bahwa kita ini insya Allah berbuat kebaikan. Walaupun belum tentu diterima. Karena fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan. Ada standar-standar kebaikan yang walaupun kita tidak belajar banyak, kita tahu itu baik. Contoh, seorang ibu itu sudah entah bagaimana nalurinya melahirkan, lalu menyayangi yang dilahirkannya. Bukan hanya manusia, hewan juga begitu. Hewan, coba ada ibu ayam yang sedang melahirkan anak ayam, pasti itu ya, ganggu saja anaknya, lihat respon ibunya seperti apa. Saya tidak menganjurkan, tapi boleh juga sekali-kali dekati itu anaknya. Namanya dibintih, hadirin ya. Udah dikepret pakai sayapnya, disepak pakai kakinya dan dipatu, kombinasi itu. Atau yang mau lebih dramatis, coba deketin anak singa ya. Jangan. Saya khawatir sesudah ceramah ini banyak korban. Begitulah. Jadi memang naluri berbuat baik. Ini tanpa kita harus belajar tentang kejujuran. Itu semua orang senangnya itu kepada orang jujur. Beneran ini. Naluri itu sudah ada. Mau belanja ke pedagang licik atau pedagang jujur? Jawab. Mau punya anak yang pembohong atau anak yang jujur? Kalau mau punya orang tua yang suka nipu atau orang tua yang jujur? Jujur. Coba ini yang laki-laki. Kalau mau punya istri yang suka bohong atau istri yang jujur? Yang mantap? Oh, walaupun bapak ketawa ya, walaupun bapak sedang berusaha jujur. Ibu, kalau ini yang belum punya suami dan yang udah kagok punya ya, bukan kagok, yang sudah kejadian punya, pengen punya suami yang suka bohong atau suami jujur? Kurang mantap jawabannya, kan?
Yang mantap, mau punya suami jujur? Mau tidak? Tuh, mau. Bagaimana kalau siap nggak kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Nggak mau katanya Pak. Ya inilah. Nah kita harus maklum dunia wanita memang kadang-kadang atau seseringnya begitu ya. Bicara dulu baru pas dipikir gitu. Pas dipikir kok gitu ya nggak apa-apa. Kita tidak boleh aneh, tidak boleh tersinggung. Maaf ya Bu, tuh masih ketawa mereka ya. Nggak apa-apa Bu. Sampai di mana tadi teh? Jujur ya. Bahkan penjahat juga katanya cari temannya syaratnya jujur. Lo harus jujur lo sama gue. Tapi kan kita penjahat Bang. Nggak apa-apa, yang penting jujur. Gitu katanya. Akhirnya temannya tuh jujur, nggak pernah berhasil tuh. Dah lah. Nah yang kedua, kita pun mustahil 100% tanpa dosa. Pastilah bikin salah. Di masalah terbesarnya itu adalah kalau kebaikan itu ikhlas atau tidak nih. Makanya belajar ikhlas tuh udah mutlak wajib. Kalau enggak kita nggak punya amal. Karena amal tuh tidak hanya berbuat tapi niatnya juga harus baik. Berbuat baik tuh belum tentu kebaikan. Kalau niatnya tidak baik. Sering diungkap, ada orang berbuat baik karena ingin dianggap baik. Ada orang berbuat baik supaya orang berbuat baik kepada dirinya. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat jelek kepadanya. Ada yang berbuat baik supaya kita menjerat dia, supaya hutang budi kepada kita. Banyak itu niat kebaikan. Ada yang berbuat baik supaya memikat dia, macam-macam. Dan semua itu tidak bikin bahagia. Karena yang membuat bahagia itu cuma satu, kebaikan yang lillahi ta'ala, yang ikhlas, yang enggak ada apa-apa di belakangnya. Coba jawab, perlukah kita dikenal sebagai orang baik? Jawab, tidak. Tidak perlu dikenal sebagai orang baik. Yang perlu tuh jadi orang baik. Perlukah orang berterima kasih kepada kebaikan kita? Perlu. Kalau kita yang orang berbuat baik, kita yang berterima kasih. Perlukah mengharapkan orang lain berterima kasih? Jawab, sing mantep. Kalau ngejawabnya mumpung pagi-pagi hadirin. Jangan bikin jengkel ah. Nah, jangan terlalu gitu atau biasa-biasa aja. Maaf. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Ya. Perlukah semua kebaikan kita diketahui orang? Ya. Perlukah kita menunggu orang balas budi kepada kita? Ya. Tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita mah satu, perbuatan baik kita diterima oleh Allah. Dah, that's all. Ulangi apa? Oh, amazing. Ya sedikit-dikit tuh bahasa Inggris deh hadirin ya. Jadi kalau kita masih nyesek di hati, berarti kita ngarep-ngarep dari makhluk itu aja rumusnya. Kalau tersinggung, jengkel, sakit hati, galau, perih, luka mendalam, tercabik-cabik perasaan, berarti ini kuat berharap dari makhluknya. Belum, baru hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua, apa? Kita pasti bikin dosa. Jangan diniatkan berbuat dosa. Tapi kan ampunan Allah lebih luas dari dosa. Gini aja, saya sekarang umroh ya. Kan umroh ke umroh tuh diampuni. Nah sesudah umroh saya bebas berbuat dosa. Udah itu saya umroh lagi. Nah baru juga niat gitu, mati hadirin. Dosanya belum jadi, niatnya sudah bulat. Nauzubillahi min dzalik. Jangan ada niat berbuat dosa. Kenapa? Bisi mati lagi berbuat dosa. Makanya wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu.
Yang tidak boleh dilambat-lambat itu selain ibadah, sholat, kewajiban, yang jangan dilambat-lambat itu taubat, bisi keburu mati. Makanya doanya, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Coba itu dikepung kematian itu oleh harapan kita tobat nasuha, bisa tobat sebelum ajal, turun rahmat ketika saat ajal, diampuni sesudah maut. Masya Allah. Karena ancaman buat kita kan dosa kita. Kita mah nggak terancam oleh dosa orang lain hakikatnya. Kita dibunuh sekalipun nggak rugi kalau kita benar di jalan Allah. Malah jadi syuhada. Tapi kalau berbuat maksiat udah pasti itu rugi. Tidak usah bak bibu, ya. Makanya orang yang beriman itu lihat dosa itu seperti gunung yang mau roboh menimpa dirinya, selalu merasa terancam oleh dosanya. Kalau orang munafik lihat dosa itu seperti lalat, nyamuk kecil yang pergi begitu saja. Padahal kita benar-benar terancam. Tahu nggak siapa yang mengancam Aagim? Kan? Apakah haters atau bulliers atau kecebongers atau apa yang suka nulis-nulis di itu di liars atau ya kejamers ya, tukang tipungers, pokoknya ngarares gitu ya. Enggak tuh, mereka mau membuli apapun tetap baik kita enak kalau kita makan nasi kebuli ya. Enggak ada bahayanya, diancam, ditipu, difitnah, dihina orang, hakikatnya tidak berbahaya. Yang berbahaya bagi kita ya desangers ya, diri murs ya, kita sendiri. Makanya jangan terlalu fokus kepada dosa orang ke kita, tapi fokuslah dosa-dosa kita. 3, yang kedua itu sehebat apapun dosa, tapi kalau bertemu dengan ampunan Allah, dengan tobat, maka seperti kapal tanker yang super tanker yang besar ketemu dengan samudra. Mengerti nggak nih? Sekarang misalkan dosa kita bukan perahu, dosa kita bukan kano, bukan juga kapal patroli, dosanya sebesar super tanker atau kapal induk. Wah, dosanya sebesar itu 5 kapal induknya, 10 lah. Atau saudara mau berapa sih? Super induknya, pokoknya mah induk dari semua kapal induk. Wah, ini serem nih. Nah, bertemunya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala seperti bertemunya dengan samudra. Langsung luput itu kalau Allah mau mengampuni. Syaratnya cuma 1, taubatan nasuha. Nah, yang ketiga apa? Syukur. Jadi semua pemberian Allah ini, kalau Allah ngasih karunia itu tiap bulan atau tiap apa sih? Kan bulanan atau mingguan apa? Coba, ada yang karunia Allahnya hanya bulanan, hanya tanggal 2 oleh Allah dihidupkan, sisanya dimatikan. Enggak bisa. Napas hanya tanggal baru gitu, tanggal muda. Setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam, jawab hadirin, setiap apa? Detik. Jadi kalau antara detik ke detik nggak ada karunianya tuh. Waduh, pokoknya mah kalau ada sepersekian mikro detik itu pun full of nikmat. Ya, barusan aja dikasih nikmat, saya bisa melihat wajahnya. Ayo regangkan sambungan tangan, angkat. Aduh, saya lihat dari depan tuh bahagia, walaupun banyak hutang ya, cicilan.
Hanya dengan begini, coba sekali lagi sambungan tangan. Saya juga pengen lagi ya. Angkat. Alhamdulillah, enak. Nggak mau kita ulangi 200 kali, nggak mau, sebab enak itu sedikit dan sebentar. Yang lama itu syukur. Kalau kita mengejar-ngejar nikmat, nggak ada yang bisa lama, nggak bisa. Coba nikmat makan duren, karena satu durennya, makan duren 2 karung. Ayo, nanti karung jadi 3. Yang 2 bekas itu duren, ada lagi 1 karung dirimu ya. Es krim itu sedikit enak. Coba makan es krim 1 drum ya, nanti jadi 2 drumnya. Beku adanya. Nggak ada yang enak kebanyakan. Barusan juga, aduh meregang tangan ini, stretching ini enak. Sok stretching sekarang seumur-umur. Menderita, bersin. Hajim, nikmat. Sok tiap menit. Hajim. Bisa stres, betul? Makanya jangan banyak ingin nikmat, banyak ingin syukur. Kalau syukur ala kulli hal, dalam segala keadaan. Oh, Masya Allah. Kita tuh menderita bukan karena kurang karunia, melainkan kita menderita karena kurang bersyukur. Coba dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi semua karunia ini, badan, mata, kepala, pundak, lutut, kaki, semua ini nikmat sejauh mata memandang, telinga mendengar, mengecap, merasa, semuanya kita ini dicelupkan dalam samudra nikmat yang betul-betul tiada bertepi. Yang apapun itu pasti ketemunya dengan karunia. Sok derak-dekin badan, terak-tek, itu alhamdulillah karunia, bisa enak dan bisa balik lagi. Benar? Coba kalau terak-tek, repot mana? Itu ketawa karunia. Coba kalau ketawanya nggak bunyi. Yang paling saya suka itu adalah karunia real time. Tahu real time? Ini kan kita tuh serba cepat sekali perintah dari otak dan direspon oleh tubuh. Nih saya ngomong gerakan gini, ini kan semuanya tuh syariatnya otak, benar? Nah, saya bicara, bayangkan otak ini mengolah apa yang harus dikatakan. Cepat dari sini merintahkan, mulut menganga, ini paru-paru menekan udara, pita suara terus bergerak-gerak supaya kata-katanya tepat. Nah, kalau ini memerintahkan tapi delay, coba repot, ya enggak? Sini. Terus ininya beda, sini. Kan jadi repot tadi. Konsonannya atau itu gara-gara dia kebanyakan minum susu sapi, terus terpengaruh pita suaranya oleh sapi. Untung enggak, benar. Berapa banyak yang dibesarkan oleh susu sapi tapi tidak berekor. Juga nah ya pasti nih, kan tahu dari mana? Tanduk 2 di kelas. Tidak, nikmat real time. Saudara juga mendengar, ngangguk, tertawa, kedip. Ini kan nikmat setiap saat. Oh, ngangguk, ketawa. Itu kan perintah. Lucu ya, lucu sih, lucu ya. Seri mana? Ini perintahkan, angkat bibir, yang tergede itu mah calangap. Ketawa, gerakan sedikit. Ini perintah. Tuh, untuk ini perintah berat karena untuk menggerak-gerakkan bahu ini kan perlu energi, Pak. Tutup tangannya, eta bisa muncrat. Gering bau sambil ketawa sambil mikir ya enggak. Kan dia yang ngehebos, dia yang nafas, itu barau kieu. Itu real time hadir, tapi ada yang tidak berpengaruh seperti beliau Maya punya alam yang lain. Nah ini yang harus disyukur. Nggak apa-apa deh, lanjutkan aja deh.
Karena tadi mulai tidurnya waktu wirid ya, jadi pas bangun teh wirid. Padahal kita lagi senyum ya, nggak apa-apa. Sampai di mana tadi teh? Nah, jangan lupakan nikmat real time itu. Nikmat bisa mendengar dan direspon dengan segala. Ini nikmat luar biasa nih, saya ngegerak-gerakan tangan ini kan tidak mudah. Diperintah dari sana gerak tangan ini kiri kanan tuh, yang mukul-mukul kaki. Coba kalau diijabah seumur hidup kan repot ada. Makanya nonton sepak bola tuh lihat pertunjukan bagaimana Allah mengurus makhluk-makhluknya. Lari dengan adrenalin sekuat tenaga, otot mengembang ke paru-paru, ngisep kan luar biasa tuh. Jantung berdetak, tapi tidak kecepatan. Enggak, tetap diatur sedemikian rupa. Mata lihat ke sini, ngeheden, sliding. Ini udah panas tubuhnya, dikeluarin keringetnya. Ada yang tadi sambil lari tuh karena sempat makan ubi yang prat ya. Itu. Ini real time. Aduh, Adin ini saya susah ngomongnya saking semangatnya. Jelas tidak? Nah, itu yang terlalu keras itu lambat perintahnya. Jangan terlalu keras. Aduh, makanya orang-orang yang jarang tafakur terhadap nikmat tuh aduh bener-bener rugi. Ada yang ngadon sedih, melankolis, mikirin si dianya lagi mikir yang lain ya, stres gak puguh pisan. Jadi sama-sama mau ya, saudara mau sama dia, sedang dia mau lari lihat saudara. Ya sudah real time. Nah, kayak batuk barusan, itu kan karunia. Sini batuk, tangan ujuk nutup ke sini keluar suara. Coba kalau ngik itu kan rada lucu hadirin. Tapi diatur oleh Allah sedemikian rupa. Setiap sepersaat berapapun adalah karunia. Makanya orang-orang yang ingin terus ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar orang yang syukur ala kulli hal dalam segala keadaan. Senang enggak sih mengingat karunia Allah tuh? Aduh teman-teman. Jadi kita mah sedih itu mikirin yang enggak ada, mikirin keinginan, benar? Jadi kita tuh menderita tuh terus ada yang menyinggung perasaan kita, dipikirin yang menyinggungnya, kebaikannya enggak dipikirin. Ada yang pelit sama kita, terus mikirin dia yang pelit, tapi yang dermawan enggak disyukurin. Kita mau benar-benar hobi nyiksa diri. Kalau mau bersyukur mah udah nggak bisa lepas kecuali takjub saja kepada karunia Allah. Apa yang kurang sekarang kan? Apa yang kurang dari Allah? Jawab, ada nggak yang kurang pemberian dari Allah? Jawab hadirin, tidak. Alhamdulillah, coba anak kecil suaranya sesuai ya dengan usianya. Coba kalau tidak, ada umur 5 tahun kan bisa gawat. Oleh Allah disesuaikan, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah sekelumit mengevaluasi kembali kehidupan kita ya. Jadi jangan kufur nikmat atau hadirin. Barusan aja stretching udah nikmat. Bangun tidur teh mata terbuka teh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Aduh nikmat masih hidup kita. Gimana pas buka mata ternyata kita udah meninggal. Kan nggak mungkin ya. Dan matanya kebuka. Alhamdulillah, terus stretching, bangun tidur. Aduh, terkumplit, bisa tarik nafas. Alhamdulillah, bisa keluar lagi. Ya, coba kalau. Alhamdulillah, kan benar. Jantung berdetak, mata lihat, aduh ya Allah, tidur masih berteduh, megang tempat tidur walaupun tidurnya di kursi misalkan. Alhamdulillah, pas melangkah, aduh kaki masih bisa nginjek, benar?
kemudian jalan masih bisa jalan stabil, lihat tempat wudhu ada air yang mengalir. Banyak orang yang susah ketemu air. Kita mau ke toilet ada lubangnya, toiletnya coba nggak ada lubangnya, aduh stres luar biasa ya. Ya serius, itu karunia dari Allah, dimudahkan. Kemudian ada sabun, kita bisa cuci tangan bersih. Aduh, ini teh nikmat. Bisa melangkah dengan stabil, bisa ke masjid, mau minum ada air minumnya, berpakaian. Kalau terus alhamdulillah tuh rasanya bisa zikir tuh nggak ada hentinya dengan ingat karunia. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Terima kasih, ini ada tamu dari SMP Al Amanah Brebes, 50 orang. Mana boleh saking Brebes? Oh, nah pengajian ibu-ibu yang datang bapaan SMP Pak. Bapak kelas berapa? Hah? Dari Brebes, Bapak SMP Brebes. Oh iya, nggak apa-apa. Nah SMP tak sesepuh hadirin, nggak apa-apa. Kelas berapa adek? Nggak apa-apa, memang kadang-kadang ada grup SMP yang besar-besar ya. Yaitu gurunya ya. Bapak gurunya. Alhamdulillah, memang. Saya juga sudah menduga ya Pak ya. Yang kedua, Woman Secret Recipe. Mana Malaysia? Dari Kuala Lumpur. Which one? Oh, woman. Nah, yang ngacung lelaki. Aduh, maaf nih, saya something wrong with my eyes, Mister. Ya, boleh kan saya kaget, Pak, di sini woman secret recite, tapi yang ngacung man. Terima kasih, Pak, ya. Nanti man, woman and man ya. Terima kasih dari Kuala Lumpur Pak. Alhamdulillah. Kapan datang? Kapan tiba? Bila tiba? Hari Kamis? Oh alhamdulillah. Kemarin ikut kajian malam Jumat ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ini. Dan hari ini santri siap guna dibuka. Alhamdulillah, kemarin 600 berapa? 602 dalam peraknya, pembukaannya hari ini. Mungkin hari ini bisa lebih datang. Kalau yang daftar semua berapa? 927. Ya, ini ujian sudah semakin banyak lagi yang ikut bergabung. Dulu pertama kali ada santri siap guna, padahal ngelatihnya sekepikir saya ya. Saya lari semua ikut. Kenapa? Padahal saya lari. Saya ke sungai, ketemu selokan, turun. Itu bisa ratusan juga, 900, kadang-kadang 1000 zaman dulu. Nah, lalu heboh tuh, agim titik-titik lagi ya. Wah, SSG drop yang daftar, serba salah. Yang laki-laki daftar disangka mau berguru masalah poligami, repot ya. Yang wanita yang daftar juga berat karena disangka mau jadi yang ketiga, atau wah rumit. Itu yang daftar drop tinggal berapa puluh ya. Pernah cuma 34 satu angkatan itu ya. Nah, sekarang sudah mulai tenang, situasi mulai pada sadar ya, aman. Ibunya sekarang nyuruh Jung katanya SSG, gitu dulu dilarang ya. Bahkan ada yang nyuruh suaminya SSG Pak. Kenapa? Ya supaya Bapak siga agim. Siga manana Bu? Nah hadirin, semuanya juga ada episode-episodenya ya. Makin banyak santri yang dititipkan, berarti semakin berat yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Beneran ini ya. Selamat datang santri siap guna, nanti sore pembukaan. Insya Allah bisa sama-sama membuka angkatan ke-33 ya. Terima kasih, Ustadz Fahrudin akan melanjutkan acara ini dan saya bagian ngajar santri SMP akhwat. Kepada yang di Eko Pesantren jam 7 nanti belajarnya ya. Maaf pengumuman simak juga oleh mereka.
Dari A sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال